Dokter Dian, sebetulnya bisa dijelaskan bagaimana sebetulnya merespon antusiasme yang begitu kuat di sana dan begitu rapi juga pelaksanaannya dan program-program juga yang kemudian akan terus dijalankan di sana. Ya, baiklah. Terima kasih Mbak Konita. Eh, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya Muhammadiyah Covid Command Center Jawa Barat ini sudah dibentuk sejak kira-kira ya 1 tahun lebih ya. Kita sudah melakukan beberapa kegiatan dari pembagian sembako. Kita membuat juga namanya warungmu. Warungmu itu adalah satu warung di mana mereka yang membayarnya itu menggunakan kartu keluarga, di mana kartu keluarga itu kita bisa melihat kalau mereka yang memang mampu kita biarkan untuk berbayar, tapi kalau mereka yang tidak mampu kita akan malah mensuplainya, memberikannya. Mereka bisa mengambil beras ataupun makanan-makanan lain yang ada di warungmu itu untuk kebutuhan hariannya, dan mereka juga bisa mengulang mengambil lagi. Artinya apa? Memang kita buat supaya mereka tetap survive dalam saat pandemi ini, karena di pandemi ini ternyata tidak hanya berimplikasi kepada medis saja, tetapi juga masalah-masalah lain ikut terdampak. Sosial, ekonomi, pendidikan, berapa guru-guru pendidikan kita harus kita ikut santuni gitu ya, untuk bisa mereka tetap survive dalam masa pendidikan seperti ini. Di masa pandemi ini memang pendidikan tidak bisa kita melakukan, maksudnya tatap muka menjadi pemikiran, sehingga kita harus melakukan PJJ kita istilahnya ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, selain beberapa ya, jadi kita melakukan pemberian sembako, melakukan pembagian APD ya. Juga kita melakukan beberapa kegiatan, salah satunya adalah vaksinasi. Vaksinasi ini bukan yang pertama untuk yang di UMB ini adalah satu vaksinasi massal, tapi kita sudah melakukan beberapa kali vaksinasi. Di UMB sendiri juga pernah melakukan vaksinasi untuk tendik ya Pak Yas, tapi ya, juga ada dosen dan teknik. Nah, untuk dosen dan jadi Civitas Akademika yang waktu itu. Nah, tetapi juga kita melakukan untuk misalnya warga persyarikatan ya di Mujahidin. Ya, di Mujahidin kita juga melakukannya itu bersama-sama dengan Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Nah, memang kita ada di sana, ada Rumah Sakit Muhammadiyah, kita gandeng bersama untuk melakukan kegiatan tersebut. Juga ada di tempat lain, misalnya di Unisa itu sudah berulang kali melakukan beberapa kegiatan vaksinasi, tidak hanya untuk warga persyarikatan tapi juga untuk warga-warga sekitar lain yang terdampak. Nah, hal yang penting adalah kita berusaha untuk menjadi bagian solusi buat masyarakat di masa pandemi ini. Kalau sekarang ini kita membicarakan tentang vaksinasi, memang vaksinasi adalah salah satu kegiatan untuk perlindungan diri. Jadi beberapa hoax yang kita dengar di medsos, di media sosial itu mengenai vaksinasi itu apakah membuat keraguan pada masyarakat, apakah saya wajib untuk divaksin, kalau divaksin saya bagaimana dan bagaimana. Itu terus kita lakukan, tidak bosan kita menjadi narsum di beberapa tempat untuk terus menyiarkan, atau webinar-webinar kita selenggarakan untuk menguatkan bahwa vaksinasi itu memang diperlukan. Bahkan akhirnya pemerintah Provinsi Jabar mengajak bersama-sama, ayo kita adakan berulang kali webinar bahwa kita dan juga kita membuat satu forum vaksinasi Provinsi Jabar hanya untuk bisa mensukseskan vaksinasi ini. Maka kalau Pak kemarin UMB, Universitas Muhammadiyah Bandung berkegiatan ya, mengajukan bagaimana kalau kita melakukan kegiatan vaksinasi massal, wah langsung saya seperti kalau bahasa Jawanya tunggu oleh tutup ya, artinya kita akan segera menangkap ya peluang itu. Dan memang tidak lalu kita serahkan saja kepada UMB, karena memang UMB ini tidak mempunyai prodi kesehatan ya, maka ya kita kita cari bala bantuan. Bukan berarti tidak bisa di UMB. Di UMB sudah pengalaman dia ya, udah 200 orang dilayani dengan baik, lancar dan tertib, semua mendapat manfaatnya. Namun begitu kita juga harus berpikir kalau massal untuk 3.000 orang, kita apa kira-kira yang mungkin terjadi. Bersama-sama dengan Unisa, Universitas Aisyah Bandung, yang mempunyai tenaga medis di mana ada nakes ya, ada nakes itu ada kebidanan, ada perawatan.
dan dia sudah dilatih, diberikan pelatihan relawan vaksinasi. Jadi mereka bukan hanya di UMB ini saja, tapi di beberapa tempat sudah ikut menyukseskan gerakan vaksinasi. Juga mereka juga kami bekerja sama dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah, pimpinan wilayah Aisyah. Kita juga sama IPM bersama-sama, sama Lazismu bersama-sama untuk menyukseskan kegiatan ini. Kalau kemarin sempat pada hari pertama sempat responnya kurang, Pak Tias tadi sampaikan, kita tidak lalu, wah udah biarin aja itu Pak Tias, membiarkan saja, cari sendiri pasiennya. Oh enggak,